got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Hai guys, hari ini tanggal 11 Juli 2026. Aku udah selesai penyerahan sidang skripsi, buat sidang skripsi. Kalau di Unpam itu namanya sidang UAPS. Di sini aku mau berbagi nih mengenai persyaratan apa aja sih buat sidang skripsi. Oke, kita cerita dari awal ya. Mari ikuti. Yang pertama, kalian harus bimbingan ke dosen itu minimal 8 kali bimbingan. Lalu kita upload tuh di My Unpam untuk setiap bimbingannya. Nanti di ACC sama pembimbing. Setelah 8 kali nanti kita print di My Unpam. Yang kedua yaitu kalau udah semuanya sudah melakukan bimbingan selama 8 kali, kita minta tanda tangan buat persetujuan. Jadi di saat penyerahan tanda tangan buat dosen itu kita nyerahin ada tanda tangan buat persetujuan. Yang pertama itu, yang kedua buat kartu bimbingan tersebut, lalu minta rekomendasi untuk sidang di My Unpam. Nanti dosennya pasti akan upload di My Unpam untuk merekomendasikan sidang. Ya, buat contoh persetujuan nanti aku lampirin di samping ya. Oke. Nah, kalau udah selesai nih mengenai skripsi kita, kita sebenarnya ada kegiatan prasidang gitu. Jadi kayak ditanya-tanyain dari dosen sebelum kita daftar sidang. Tapi itu tergantung ketentuan dari pembimbing, dosen pembimbing, karena setiap pembimbing juga beda-beda, ada yang langsung prasidang, ada yang belum, jadi tergantung pada dosen pembimbing masing-masing. Kan tadi udah selesai tanda tangan nih semua persyaratan yang ke dosen pembimbing, kayak satu itu ada surat persetujuan, yang kedua kartu pembimbing sama rekomendasi di My Unpam. Nah, lalu kita minta tuh tanda tangan ke prodi untuk menyetujui tanda tangan di persetujuan bahwasanya kita mau ngajuin sidang nih. Nah, itu biasanya ditaruh di prodi. Untuk lembar persetujuan sebaiknya kalian harus melihat panduan dari Unpam, karena memang harus sesuai, kayak dari kertas itu harus 80 gram, terus dari spasi, judul, NIM, dan lain-lain. Pokoknya jangan sampai salah, nanti kalau salah pasti akan minta tanda tangan ulang. Saat ke prodi kita ngumpulin berkas itu ada 3. Yang pertama itu yang persetujuan yang tadi sudah tanda tanganin dosen pembimbing. Lalu yang kedua kartu konsultasi yang sudah ditandatangani juga sama dosen pembimbing. Yang ketiga itu ada nilai. Nah, ini nilainya setelah UAS selama 8 semester itu. Jadi rangkuman nilainya itu di print, lalu dikumpulin tuh dijadiin satu berkas di map kuning, nanti ditaruh di prodi. Nah, kalau udah ditandatangani nih yang tadi surat persetujuan sama KHS, rangkuman nilainya sudah ditandatangani sama prodi, baru kita upload tuh ke My Unpam. Jadi yang persetujuan itu dimasukin ke skripsi kita. Persetujuan dimasukin tuh, ditempelin, baru nanti itu yang buat upload ke My Unpam. Ya, jangan lupa ya, hasil tanda tangan semuanya itu di-scan biar kita punya datanya. Nanti kalau hilang juga kita ada buktinya gitu. Udah semua tanda tangan, baru kita upload ke My Unpam. Nah, upload ke My Unpamnya itu kalau nggak salah ada 3 berkas. Tapi ini harus minta rekomendasi dulu ya dari dosen pembimbing, karena baru bisa diupload kalau kita sudah direkomendasi sidang. Ada 3 berkas yang dikumpulin itu di My Unpam yang harus diupload. Itu yang pertama ada PPT. Jadi kalian harus bikin PPT buat sidang skripsi ya. Yang kedua upload skripsinya. Nah, yang ketiga
ketiga itu ada sertifikat. Nah, nanti sertifikat itu dijadiin satu aja. Ada sertifikat yang 5 yang 1 internasional, yang 4 nasional, webinar nasional. Lalu ada sertifikat yang bahasa, yang TOEFL. Terus yang ketiga ada yang LSP. Nah, LSP itu yang profesi, sama yang terakhir itu yang propesa. Itu jadi dijadiin satu aja, satu PDF semua sertifikatnya. Setelah itu tinggal upload, bikin draft, langsung upload. Lalu setelah upload kalian ngisi link di manajemen Unpam. Nanti aku kasih screenshotannya ya di samping apa aja yang harus diisi mengenai link-link buat daftar sidang. Jadi ada 2 link Google Form, yaitu yang pertama itu untuk registrasi, yang kedua itu buat upload skripsi. Pertama itu yang form registrasi, kalian jangan lupa untuk transfer ke nomor rekening prodi, itu sebesar 50.000 ditambahi dengan 2 digit angka NIM kalian di belakang. Jadi kayak misal punya aku itu belakangnya itu terakhirnya 28, jadi transfernya 50.000, jadi 50.028 gitu. Jadi nanti aku kasih contohnya ya di samping itu, transfer ke rekening prodi dengan keterangannya pembayaran sidang skripsi. Nanti dibikin PDF hasil transfernya dengan ketentuannya itu namanya NIM_UAPS. Kalau link yang kedua itu cuma kayak upload berkas skripsi kita yang Word itu dibikin PDF, cuma upload doang gitu. Nah itu ya sesuai dengan yang diperluin, kayak nama, NIM kalau nggak salah, terus ada nomor gitu, terus konsentrasi sama upload skripsi. Udah itu aja. Oh, kalian udah semua nih diupload di My Unpam. Terus yang kedua yang tadi Google Form itu yang registrasi, yang ketiga yang Google Form yang upload sidang skripsi. Udah, kalian tinggal nyerahin berkas ke prodi. Untuk berkas yang diserahkan ke prodi itu ada, kalau nggak salah ada 14 poin. Nanti aku liatin ya di samping itu apa aja. Nanti kalian bawa sesuai ketentuannya, tinggal ke prodi bawa berkas tersebut. Nanti langsung dicek dan langsung di ACC dari prodi untuk penjadwalan sidang. Nanti kita juga masuk ke grup juga ke situ. Pertama itu persyaratannya harus dibawa untuk penyerahan pendaftaran sidang skripsi. Itu ada lembar persetujuan yang tadi sudah kita minta di awal tuh, yang awal-awal pas lagi minta tanda tangan persetujuan itu nanti aslinya dibawa. Terus yang kedua ada rangkuman nilai. Nah, rangkuman nilai yang udah tanda tangan juga tuh sama prodi, yang tadi awal-awal aku udah bilang ada berkas yang pertama itu yang map kuning yang pertama buat tanda tangan itu nanti dibawa juga. Lalu yang ketiga ada kartu bimbingan. Nah, itu kartu bimbingan juga dibawa, yang asli bawa aja. Terus tapi kalian harus tetap punya file PDF-nya harus di-scan. Pokoknya buat jaga-jaga kita buat datanya gitu. Nanti yang keempat itu ada pas foto. Oh iya, kalian itu harus foto ke studio, nggak boleh foto pakai HP. Karena apa? Nanti sama prodi dicek tentang lembar fotonya yang habis dicetak itu glossy atau enggak, karena yang dibutuhin tuh memang benar-benar dari foto di studio, nggak boleh HP. Kalau misal HP itu nanti ditolak, disuruh foto lagi gitu. Jadi daripada bolak-balik kalian harus foto studio ya, pokoknya itu. Yang kelima itu adalah ngelampirin fotokopi KTP. Kalian fotokopi KTP aja itu sebanyak dua nanti dilampirin. Lalu yang keenam ada fotokopi ijazah tapi yang dilegalisir. Nah itu biasanya kalau kita lulus tuh itu ijazah legalisir terakhir pendidikan. Jadi kalau aku kan terakhirnya SMA, jadi harus ngelampirin fotokopi ijazah tapi yang dilegalisir itu sebanyak 2. Jadi legalisir basah ya kalian. Kalau misal ada yang lulusan D1 atau D2 itu legalisir juga, tapi
pendidikan terakhir, yaitu D1 atau D2 tuh. Tapi legalisir yang pas itu ya sebanyak 2 aja dilampirin. Itu ada ngelampirin akte kelahiran, itu fotokopi aja, lampirin 2 sama. 8, kalian harus punya sertifikat sebanyak 5. Ini terdiri dari satunya itu internasional, lalu yang keempat itu bebas, itu nasional, apapun itu webinarnya boleh dilampirin 5 aja, sertifikat internasional dan nasional. Ya, kalian kalau bisa nih ya, daripada gedebak-gedebuk saat di semester 8, di semester 6 atau semester 5 kalian udah mengikuti ujian TOEFL sama ujian LSP atau kompetensi. Jadi saat pendaftaran sidang seperti ini kalian sudah tinggal ngeprint sertifikatnya. Jadi nggak harus ujian di semester 8 juga gitu, karena benar-benar super sibuk dan saking gedebak-gedebuknya, apalagi buat bimbingan. Karena poin yang ke-9 dan 10 itu ngelampirin sertifikat TOEFL dan LSP, yaitu sertifikat profesi. Kalau untuk sertifikat TOEFL, kalau nggak salah itu minimal harus 312 itu buat sarjana S1, kalau misal S2 kalau nggak salah 350 atau berapa gitu. Nah itu di minimal TOEFL nilainya segitu, nggak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu harus mengulang, harus sesuai ke standar dari kampus Unpam. Lalu kalau untuk LSP itu boleh, nggak harus dapat Garuda. Jadi kayak kita tuh mendapatkan sertifikat jika kita sudah mengikuti ujian dan bisa lulus semua, itu kita dapat sertifikat Garuda. Tapi kalau masih belum, nanti kita tetap dapat sertifikat tapi namanya skill passport, tapi itu tetap bisa dilampirin kok ke pendaftaran sidang. Yang ke-11 itu ada nyantumin daftar pustaka. Jadi di skripsi kalian nih harus ada daftar pustaka yang nyantumin 3 dosen Unpam gitu. Jadi di manajemen harus ada ketentuannya menyertakan citasinya atau di daftar pustakanya itu dosen Unpam manajemen gitu. Minimal 3 aja. Terus yang ke-12 ada ini bukti transfer yang tadi aku udah bilang di awal, yang kita udah ngisi Google Form, bukti transfernya itu kita print. Jadi buat penyerahan berkas sidang itu buktinya juga di print juga. 13 itu ada nyerahin sertifikat PKKMB atau itu sertifikat profesa yang saat kita lakukan itu pas lagi awal kita masuk. Nah itu ada sertifikatnya, jadi sebaiknya kalian itu harus nyimpen PDF-nya, jangan sampai hilang biar nanti nggak 2 kali melakukan PKKMB atau profesa tersebut. Nah kemarin juga ada sih kemudahan katanya mengikuti workshop gitu, tapi menurut aku sih kalian harus benar-benar nyimpen profesanya, jangan sampai hilang pokoknya sampai semester 8, sampai sidang mau pendaftaran sidang. Yang terakhir buat kalian yang kerja atau kelas CS ya apapun itu kelasnya, tapi kalau misal kalian kerja itu harus ngelampirin surat keterangan kerja. Jadi kalian harus minta ke kantor kalian atau tempat kerja kalian untuk meminta surat keterangan kerja bahwa kalian tuh kerja di situ. Itu dilampirin dan dibawa aslinya aja. Oh iya, jangan lupa kalian juga harus scan buat data kalian juga. Setelah semua persyaratan kalian lengkap, tinggal cus ke prodi buat bawa berkas tersebut. Nanti aku kasih lihat keadaan di prodi. Oh iya, sebenarnya itu di prodi, tapi karena mungkin saking banyaknya yang daftar, jadi dipindah ke auditorium. Nah itu benar-benar sangat lebar dan lebih lega sih daripada di prodi, jadi lebih memudahkan. Nah itu sangat-sangat menegangkan guys. Nanti aku lihat videonya ya. Halo guys, hari ini kita mau ngapain nih lo? Kita mau ngasih berkas persyaratan sidang.
Guys, nanti kalian dikasih nomor tuh, nanti ngantri, nanti dipanggil, tinggal dipanggil satu-satu setiap meja. Dipanggil sesuai nomor urutan ya, itu kita maju tuh, kita duduk berhadapan dengan petugas prodinya yang lagi ngecek, sambil ketawa-ketawa, sambil tanya-tanya yang mungkin kita takutnya ada yang kurang atau yang apa. Tapi tenang guys, kalau kalian udah menyerahkan, maksudnya udah membawa semua berkas yang tadi aku kasih tahu ada 14 poin itu aman semuanya. Nanti dicek sama prodi ngecek semuanya lengkap. Lalu oh iya, untuk foto di belakangnya itu jangan lupa kasih nama dan NIM ya, biar kalian itu nanti fotonya tahu ini bahwasanya foto siapa aja gitu ya. Nah itu dikasih nama dan NIM, terus udah kita serahin semua berkasnya ke prodi. Dan kalau ACC semuanya aman, tinggal prodi ACC di My Unpamnya langsung kok itu. Nanti kita masuk ke grup, udah kita tinggal tunggu infonya mengenai penjadwalan sidang. Semoga aman ya guys, doain semoga jadwalnya sangat-sangat pas dan kita bisa sidang dengan baik, lancar dan aman ke depannya. Oke. Nah, setelah ACC semuanya, kita dikasih barcode dari petugas prodi untuk masuk ke grup. Jadi kayak semua informasi nanti diinformasikan ke situ katanya. Nah itu namanya kalau nggak salah grup maraton atau apa gitu, biar kita nggak ketinggalan informasi gitu. Oh iya, terus di Telegram juga di bot informasi Unpam juga dikasih nanti verifikasi bahwasanya sudah di ACC oleh prodi gitu guys. Semangat. Baru deh kita menunggu untuk penjadwalan sidang. Nanti kita juga nunggu informasi sidang juga. Nah ini biar kalau kita udah mengetahui tanggal berapa, nanti langsung ya di pengesahan itu ditambahin tanggal sesuai jadwal sidang. Nah itu semua alur pendaftaran sidang ya, sampai di My Unpam itu tulisannya statusnya itu sidang, jadi kalian tinggal sidang. Oke, paling next nanti aku akan bikin mengenai saat kita sidang ya, kayaknya seru sih. Semoga aku bisa mendapatkan ini ya, video-videonya dan apa aja yang biasa ditanya sama dosen penguji ya. Oke, paling untuk sekarang cukup. Nanti next kita bahas lain pembahasan lagi. Minimal aku bikin video ini tuh biar anak-anak Unpam itu nggak bingung, karena aku sendiri tuh ngerasain kayak bingung alurnya tuh gimana, dan itu harus tanya-tanya ke banyak orang dan itu kadang POV-nya tuh beda-beda. Jadi setidaknya dengan melihat video ini kalian nggak bingung lagi. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.